teori konsep. Nah, pertemuan yang ketiga nih masuk ke materi di tempat kita ya. Nah, ini ada beberapa teori terkait dengan manaf kinerja ya. Menurut Kate McCarthy ini ya, ini di jurnal yang kemarin saya sampaikan ke kalian untuk ditranslate. Ini ada alasan kenapa sistem MONEF dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Ini disebutkan sistem MONEF dapat digunakan di sepanjang siklus kebijakan untuk meningkatkan kinerja pengambilan keputusan. Sistem MONEF dapat memberikan informasi unik tentang kebijakan. Jadi ini dua alasan kenapa MONEF dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Ini secara teori loh ya. Tapi secara praktik kadang MONEF suka diabaikan dulu, tapi ya terutama dulu. Kalau sekarang sudah mending lah. Kalau dulu kita MONEF itu hanya sekedar pelengkap, kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan evaluasi lebih berguna di dalam proses penganggaran? Ini slide ini muncul karena background-nya evaluasi zaman dulu itu lebih sekedar pelengkap saja, tidak dilibatkan dalam proses penganggaran. Nah, terus ada dorongan supaya evaluasi bisa lebih terlibat jauh dalam proses penganggaran. Ini ada dua tipsnya ya. Yang pertama, evaluasi perlu dibuat lebih bermanfaat. Nah, caranya bagaimana? Ada dua cara bagaimana supaya evaluasi lebih berguna dalam proses penganggaran. Yang pertama, evaluasi perlu dibuat lebih bermanfaat. Yang kedua, proses penganggaran lebih fokus ke kinerja dan prioritas pengeluaran. Nah, yang pertama, evaluasi perlu dibuat lebih bermanfaat untuk penganggaran. Ini agar bisa diimplementasikan, maka mengambil kebijakan itu perlu membedakan mana yang informasi yang dibutuhkan oleh unit penganggaran, mana yang digunakan oleh unit pengeluaran satker. Jadi kita perlu membedakan satker mana entitas yang bergerak di bidang penganggaran, mana entitas yang bergerak di bidang pengeluaran atau spending unit ya, atau satker atau satuan kerja. Pertanyaan pertama ini menjawab kuesionernya ini kuesionernya Dev ini. Mana Dev? Pak. Kemarin kamu ada kuesioner ya kan, yang ke satker. Nah, ini yang poin pertama ini jawaban yang diberikan, jawaban kenapa satker itu kurang dapat mempergunakan manfaat dari MONEF. Itu pertanyaan keberapa, Dek? Kuesioner keberapa? Lupa, Pak. Lupa. Nah, ini secara teori alasannya ini ada satker, kemarin kan hasil kuesioner kan satkernya bilang satker merasa tidak memerlukan eksistensi dari MONEF. Satker tidak merasakan manfaat apa itu MONEF. Nah, ini karena MONEF-nya itu tidak didesain untuk membedakan mana satker sebagai mana unit pengelola anggaran, mana unit pengelola keuangan, pengelola pengeluaran atau spending unit. Nah, harusnya MONEF-nya itu terintegrasi. Dia menyajikan informasi feedback untuk unit penganggaran sekaligus memberikan feedback juga kepada satker, sehingga satker merasa memiliki dari sistem yang dikembangkan. Satker tidak merasa sebagai ini aja pelengkap sekedar untuk memenuhi kewajiban. Nyambung nggak maksudnya, Dev?
Iya Pak. Oke Cuman ya. hasil kuesionernya nggak semuanya ngerasa kayak gitu Pak. Maksudnya ada beberapa satker yang nggak bilang itu nggak bermanfaat juga. Oh iya sih. Tapi dia bilang begini juga. Ya mungkin kalau nggak bilang nggak bermanfaat nggak tega mungkin Dev. Jadi dia bilangnya mungkin anulah apa ya jenenge ya. Membuat apa sikapnya netral atau apa. Kalau dikejar apa manfaatnya mungkin mereka nggak ngerti gitu deh. Makanya kemarin harusnya ada sesi wawancara gitu. Bisa di ini deh. Kamu kan masih ada sisa PKL kan ya? Kalian masih ada sisa PKL kan ya? Masih Pak. Nah itu mungkin bisa dikejar nih sisa yang tadi deh. Untuk yang merasakan manfaatnya di bidang apa? Gitu. Kalian yang yang bimbingan KTTA-nya sama saya di sini siapa ya selain Devi? Ya wis lah skip. Terus yang kedua penganggaran. Ini penganggaran fokus pada pengendalian pengeluaran. Kalau unit pengeluaran fokusnya ke peningkatan belanja. Nah ini strategi supaya evaluasi bermanfaat untuk proses penganggaran. Terus pada unit penganggaran, evaluasinya untuk menentukan program, mana yang akan dihapus, mana yang dikurangi. Tapi kalau pada level Satker, evaluasi berperan sebagai sumber pedoman untuk memperbaiki desain program, pengelolaan program, dan seterusnya. Nah ini best practice-nya seperti itu. Ya. Next, 3 hal pembahasan. Ini skip aja lah ya. Nah, ini ada siklus kebijakan dari review policy, develop policy, dan seterusnya. Nah, ini diharapkan diselipkan ya. Di sini ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi 3 hal yang menentukan keberhasilan implementasi MONEF. Pemaparan MONEF secara intensif pada 1 atau lebih tahapan siklus kebijakan. Jadi di sini paling enggak ada implementasi MONEF pada 1 atau lebih proses pengambilan kebijakan. Di sini mulai gerimis. Kalian gerimis? Di sana? Tadi pagi gerimis di tempat saya, Pak. Oh. Bentar. Berikutnya lesson learn-nya. Ini lesson learn-nya skip aja ya, bisa kalian baca. Yang ini sejarah histori bagaimana Indonesia mengimplementasikan MONEF ya. Dari zaman tahun 2000 kita belum ada sistem MONEF. Terus di 2003 kita mulai mempunyai Undang-Undang 17 2003. Nah ini mulai diterapkannya performance based budgeting. Terus 2004 ini ada peraturan pemerintah nomor 20 2004 yang mendorong kementerian lembaga lain ministries untuk menyerahkan secara quarterly. Quarterly berarti itu triwulanan ya. Berarti kan setahun dibagi 4, berarti triwulanan. Ada laporan triwulanan dan ada laporan tahunan terkait dengan kinerja anggaran. Dan seterusnya lah ya, dan seterusnya ini di 2010 ada PP 90. Ini milestone terkait dengan usaha Indonesia untuk mengimplementasikan monitoring dan evaluasi dari tahun 2000, dari mulai tahun 2003 ya sampai 2011. Nah di 2011 ini ada series of ministerial level capacity building workshop and policy coordination round table. Nah ini di tahun 2011 ini ada pembicaraan nih
ada round table, ada koordinasi, uji coba, bagaimana penerapan performance base, termasuk juga evaluasinya di beberapa KL, pilot project. Ini saya sempat terlibat dulu ya, dengan beberapa KL, terus waktu itu diinisiasi, kalau nggak salah oleh Bank Dunia ya, Nah, ini saya sempat mengikuti ini sebagai bagian dari pelaku sejarah. Dulu ya, waktu masih muda. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Di beberapa negara, kalau kita bicara monitoring dan evaluasi, kita bicara indikator ya. Indikator itu semacam target yang menunjukkan apakah suatu output itu tercapai atau enggak. Petunjuk atau indikasi yang menunjukkan keberhasilan suatu capaian output. Nah, ini kalau di Indonesia indikatornya ada banyak nih, sampai 6.000-an lebih ya. Tapi kalau di negara-negara yang lain nggak sampai separuhnya. Di kita cukup banyak indikatornya. Karena apa? Karena outputnya juga banyak, indikatornya juga banyak. Nah, ini ada semacam ketimpangan lah gitu ya. Di kita terlalu banyak untuk meng-create indikator. Nah, ini perlu dibenahi. Nah, ini tantangan implementasi MONEF yang paling akhir, banyaknya indikator kinerja yang perlu dimonitoring dan dievaluasi. 6.000 ini nggak sanggup kita kalau kita memonitoring, mengevaluasi 6.000 indikator ya effortnya cukup banyak kan, makanya perlu disimplifikasi. Ini skip aja, ini kita sampai slide-nya 80 ya. Nanti kalau slide yang terkait dengan penjelasannya lebih dalam kalau yang ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini laporan kinerja. Kita masuk ke dokumen laporan kinerja dan sakit ya. Inilah kenapa kemarin kalian saya minta untuk membuka, untuk mengakses dokumen laporan kinerja supaya kalian terbayang makhluknya Lakin itu seperti apa, sakit itu seperti apa, Lakip itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi kalian bisa membayangkan bentuknya seperti apa ya. Jadi nyambung. Nah, Lakin sakit ini diimplementasikan oleh seluruh lembaga kementerian termasuk Pemda ya. Jadi merupakan mandatori. Nah, Lakin ini ada kaitannya di performance based budgeting. Cakupannya itu perencanaan kinerja ya, ada 3. Perencanaan kinerja, ada pengukuran kinerja, ada MONEF kinerja. Untuk yang perencanaan kinerja kemarin sudah saya singgung, masuk ke domainnya matkul penganggaran berbasis kinerja ya, betul. Tetapi untuk yang pengukuran kinerja sama MONEF kinerja ini masuk matkul MONEF ya, jadi dipecah. Jadi MONEF pengukuran kinerja itu bagian dari performance based budgeting. Nah, di lingkup nasional performance based budgeting itu diimplementasikan melalui SAKIP. Dengan kata lain, SAKIP itu salah satu implementasi dari performance based budgeting. Ada kaitannya ya. Ketika kita menerapkan SAKIP, yaitu bagian dari implementasi performance based budgeting. Nah, SAKIP itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu siapa? KL atau Pemda. Jadi KL dan Pemda wajib menyelenggarakan SAKIP. Ini penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu menyusun registra, terus ada perjanjian kinerja. Nah, setiap lembaga punya registra, terus setiap organisasi ada perjanjian kinerja antara pejabat dengan pejabat di atasnya atau antara pelaksana dengan atasannya. Ini semua pegawai punya perjanjian kinerja, termasuk saya. Kalian juga nanti setelah lulus, baik di Kemenkeu ataupun non Kemenkeu punya perjanjian kinerja.
Nanti kalau kinerjanya nggak tercapai, ya akan berimplikasi ke tunjangan kinerja. Seperti itu kurang lebih ya. Terus ada pengukuran kinerja, ada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, ada evaluasi kinerja. Di lingkup nasional, Sakit ini yang menginisiasi Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. RB-nya apa? RB-nya reformasi birokrasi. Nah, sistem Sakit itu akan menghasilkan lakin laporan kinerja. Nah, lakin yang di-create oleh Kemenpan RB itu berbeda dengan lakin yang di-create oleh Kemenkyu. Ya. Jadi kalau lakin yang dibikin oleh Kemenpan RB, dia sifatnya lebih sederhana. Tapi kalau lakin yang dibuat oleh Kemenkyu, kita mengacu ke balance scorecard yang kemarin kalian tugaskan itu, yang saya tugaskan ke kalian itu. Jadi lebih sulit ya menyusunnya, karena kalau di Kemenkyu kan ini ada tunjangan kinerja yang melekat ke kinerja. Jadi mau nggak mau kita itu masih Kemenkyu ya. Kemenkyu harus bisa membuat lakin yang sangat representatif. Jadi antara kinerja dengan target kinerja dengan capaian kinerja digambarkan dalam dokumen lakin secara komprehensif di balance scorecard. Jadi yang kemarin kalian kumpulkan itu adalah lakin di level Kemenkyu berbasis balance scorecard. Kalau untuk lakin di non Kemenkyu pakai balance scorecard biasa saja ya. Jadi lebih sederhana. Yang dibandingkan adalah target outputnya seperti apa, terus capaian outputnya seperti apa, capaian anggarannya seperti apa. Nah, di Kemenkyu ini lakinya berbasis balance scorecard. Artinya mempertimbangkan perspektif stakeholdernya, customernya, internal prosesnya, sama learning and growth. Nanti penjelasannya di belakang. Kalau slide ini menggambarkan macam-macam evaluasi ya. Kalian dengar suara hujan bisa ya? Di tempat saya nggak terlalu dengar suara hujannya Bapak, Pak. Halo? Iya, saya hujan, kalian dengar nggak suaranya? Kalau dari tempat saya nggak dengar suara hujannya di tempat Bapak, Pak. Dan suara saya jelas enggak? Suara Bapak jelas, tapi suara hujannya nggak dengar. Suaranya jelas Pak, jelas banget. Oh ya wis lah, oke. Aman-aman. Aman ya, sip. Nah terus yang ini beberapa macam evaluasi ya, ada beberapa macam evaluasi. Artinya begini, slide ini menunjukkan bermacam-macam evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Jadi di DJA punya namanya evaluasi kinerja anggaran. Terus di Dijen Perbandaraan punya evaluasi namanya review pelaksanaan anggaran atau istilahnya namanya IKPA ya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Di DJPP juga ada namanya spending review di Kanwil DJPP. Terus di Bappenas ada namanya IMONEF. Nah ini yang bingung adalah kementerian lembaga. Yang bingung adalah kementerian lembaga atau satkernya. Satker diminta untuk input evaluasi kinerja anggaran. Satker diminta untuk melakukan input IKPA, review pelaksanaan anggaran. Satker diminta untuk melakukan input IMONEF. Nah, ini yang kasihan itu monefnya ya. Yang kasihan monefnya. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kementerian lembaganya. Mereka dalam tanda petik harus menjalankan berbagai macam evaluasi. DJA punya monef, DJPP punya monef, Bappenas punya monef,
Kemenpan RB punya monefnya Lakin ya. Jadi paling tidak kementerian lembaga itu punya beban untuk melayani, untuk melakukan monef dari DJA, monef dari DJPB, monef dari Bappenas, dan monef dari Lakin ya. Jadi kasihan teman-teman dari KL. Ada kabar mau ada satu aplikasi atau apa yang terkoneksi jadi satu gitu ya Pak. Jadi mereka, tapi nggak tahu sih itu kabar-kabarnya itu gimana Pak? Ya, kalau yang dari DJA sama dari DJPB sudah mulai terintegrasi karena satu-satu Kemenkeu kan masuk dalam satu rumah Kementerian Keuangan, jadi agak terintegrasi. Cuman bedanya kalau yang DJA dia fokusnya ke penganggaran, perencanaan anggaran ya. Tapi kalau review pelaksanaan anggaran ini monefnya ke sisi administrasi ya, lebih ke administrasi. Jadi beda. Kalau IKPA monefnya lebih ke pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran itu misalnya berapa SPM yang ditolak, gitu kan? Terus berapa SPM yang ditolak, terus berapa, kok saya lupa, SPM yang ditolak ada 12, ada capaian output, ada SPM yang ditolak, terus ada revisinya berapa kali. Nah itu lebih terkait dengan ini sisi administrasi ya. Nah, yang enggak terintegrasi itu monefnya Bappenas dengan monefnya BCA. Nah, ini ada sejarahnya ya, kenapa enggak terintegrasi. Karena ini kalau saya sampaikan di forum ini kurang apa ya, kurang elok lah ya. Kalau di ruang tertutup mungkin saya lebih bebas menyampaikannya. Ini tapi kalau di ruang kayak gini kurang elok saya menyampaikannya. Mungkin bisa bisa baca tulisan saya ya di jurnal Menkeu. Mungkin next time saya share lah ya. Silakan dibaca di jurnal saya. Jadi untuk yang evaluasi di Kemenkeu sama Bappenas harusnya bisa terintegrasi. Tapi karena satu dan lain hal monefnya Bappenas tidak terintegrasi dengan Kemenkeu. Ini ada dalam tanda petik ada aspek politisnya lah ya, ada aspek politisnya. Begitu ya. Tadi yang tanya Sokopenda ya. Ya Pak, oke. Nah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengumpulan kinerja dan evaluasi pengungkapan secara memadai. Dokumen Lakin itu harusnya terbuka loh ya, karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban publik suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. Jadi kalau kalian itu kemarin meminta dokumen Lakin terus nggak diberikan, nah itu harusnya nggak begitu, harusnya transparan karena itu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat. Tanpa harus diminta, harusnya Lakin itu dipublikasikan di websitenya masing-masing instansi pemerintah. Nah ini tidak dipublikasikan, terus diminta oleh kalian, tapi malah kalian diminta untuk apa? Surat apa jenenge? Surat apa ya jenenge? Surat permintaan data gitu kan, padahal itu data publik. Jadi ya satunya kurang. Mungkin maksudnya mau berhati-hati ya, takut disalahgunakan. Padahal itu adalah dokumen publik. Dokumen publik itu artinya masyarakat berhak untuk tahu. Sama seperti ini, sama seperti perusahaan publik yang mengeluarkan menjual saham ke masyarakat luas, dia kan harus memberikan laporan keuangan kan kepada masyarakat, berapa labanya, berapa ruginya, karena dia punya masyarakat. Nah, sama seperti di instansi pemerintah kan dibiayai oleh masyarakat, maka dia harus memberikan laporan ke masyarakat berupa Lakin tanpa harus kita minta.
Nah, sakit dilaksanakan oleh Pemda, terus meningkat ke unit organisasi, terus ke Kementerian Lembaga. Jadi disusun secara berjenjang. Penyelenggaraan sakit mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, sama review, dan seterusnya lah ya. 8:30. Yang ini salah ya, yang ini bisa dibaca. Yang ini nggak perlu saya jelaskan. Yang ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang lakinya dari Kemenkeu berbasis Balance Scorecard. Jadi lakin yang umum ya, lakin yang di-create oleh Kemenpan RB, terus diimplementasikan oleh seluruh kementerian lembaga. Ada wacana lakin berbasis Balance Scorecard ini juga akan digunakan oleh Menpan ya, Kemenpan RB. Artinya lakin yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan akan ditiru, akan diadopsi oleh Kemenpan RB ke kementerian yang lain. Tapi sejauh apa langkahnya untuk mengadopsi saya nggak tahu. Nah, ini baru ada rencana ya, rencana Kemenpan RB akan mengikuti lakin yang di-create, yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini sejak 2007 Kemenkeu menggunakan metode Balance Scorecard. Tujuannya agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Nah, Balance Scorecard ini konsep manajemen yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, strategi dengan mempertimbangkan perspektif keuangan, customer, internal proses, sama learning and growth. Nah, cuman kalau di Kemenkeu perspektifnya diganti nih, finansialnya diganti menjadi stakeholder ya, stakeholder, terus customer, internal proses bisnis, dan learning and growth. Jadi aslinya Balance Scorecard itu menerjemahkan Balance Scorecard itu diterjemahkan dalam 4 perspektif ya, perspektif keuangan, perspektif customer, internal proses, sama learning and growth. Nah, di Kemenkeu finansialnya ini sebagai organisasi non-profit masuk ke stakeholder ya, nanti ini lagi. Nah, ini kalau di masyarakat umum best practice-nya ada 4 perspektif ya, financial, customer, internal process, learning and growth. Nah, di keuangan yang finansialnya diubah menjadi stakeholder. Nah, perbedaannya nanti yang di sini nih. Ini 4 perspektif dalam Balance Scorecard Kemenkeu. Apa bedanya stakeholder dengan customer? Stakeholder itu pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. Itu stakeholder. Misalnya berarti DPR lo ya, DPR. Kalau perspektif customer, ini berarti pengguna layanan merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan penggunaan organisasi, yang terlibat langsung dengan pelayanan organisasi. Misalnya apa? Misalnya wajib pajak. Kementerian Keuangan, customer-nya misalnya kalau di Dijen Pajak berarti wajib pajak. Kalau di Dijen Anggaran atau KL yang lain berarti customer-nya KL di luar Kementerian Lembaga di luar Kemenkeu ya, atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk dengan customer. Nah, biasanya kalau yang DPR sebagai lembaga eksekutif ya, kalau DPR sebagai lembaga eksekutif berarti dia masuknya ke perspektif stakeholder ya. Tapi kalau DPR yang sekretariat DPR, kalau sekretariat DPR dia masuknya customer
karena sekretariat DPR ngurusi anggarannya DPR. Tapi kalau DPR lembaga eksekutif, lembaga parlementer, lembaga yudikatif, maka dia sebagai stakeholder. Presiden juga sebagai stakeholder. Yang customer itu misalnya kementerian lembaga, Pemda, atau wajib pajak. Nah, internal proses ini berarti perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin dicapai, diwujudkan melalui proses yang dikelola oleh organisasi dengan memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder atau customer. Ini lebih ke layanan ya. Kalau learning and growth ini lebih terkait dengan pengembangan sumber daya manusia atau organisasi. Ini contohnya. Bukan contohnya sih, alurnya ya. Kita punya RPJP. RPJP kemudian diterjemahkan oleh RPJM. RPJM ini mengacu ke visi Presiden. RPJM ini diterjemahkan ke RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Terus oleh Kementerian Lembaga diwujudkan dalam Renstra. Nah, di Renstra itu ada namanya kebijakan strategis Kemenq ya, atau juga termasuk transformasi kelembagaan. Nah, Renstra ini diwujudkan dalam Renja, strategi, kontak kinerja. Nah, apa hubungannya antara Renstra dengan balance scorecard? Nah, di sini ketika kita bicara Renstra Kementerian Keuangan, maka di sini ada KSKK, Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan. Nah, kebijakan strategis Kementerian Keuangan ini diformulasikan ke dalam dianalisis ya, analisis eksternal, menghasilkan peluang dan ancaman. Ada analisis dari sektor, dari sisi pemangku stakeholder sama customer. Ada analisis internal, akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan. Ini ada SWOT lah ya, terus menunjukkan nilai-nilai keuangan, visi misi. Nah, ini masuk ke balance scorecard, Jadi yang KSKK, kebijakan strategis Kemenq ini, di samping kotak kanan ini, dia nanti akan menunjukkan balance scorecard. Nah, terus hubungannya antara Renstra, Renstra diterjemahkan dalam Renja, peta strategi dan itu sama kontrak kinerja. Nah, ini gambaran besar hubungan antara Renstra, Renja, peta strategi dengan balance scorecard. Konsepnya seperti ini. Bingung ya? Apa bingung ya? Nah, ini leveling terkait dengan pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan. Ada 6 level ya. Di level Kementerian Keuangan berarti ini menteri dan wakil menteri. Jadi menteri itu juga punya ini, Bu Menteri atau nanti Pak Menteri atau siapa, dia punya target kinerja. Namanya Kemenq. Terus di level eselon 1 dia juga punya target kinerja. Sampai di level pelaksana. Di level pelaksana itu Kemenq 5. Kalian juga punya target kinerja. Target kinerja kalian nanti kalau lulus jadi pegawai apa ya? Apa kira-kira ya? Memberikan, misalkan kalau kalian kerja di KPPN loh ya, kalau kalian di KPPN, pelaksana di KPPN itu kemarin kinerjanya apa? Terkait dengan layanan, tingkat kepuasan layanan. Tingkat kepuasan layanan skornya katakanlah dari 0 sampai 100. Tingkat kepuasan layanan sebesar katakanlah 74 gitu ya. Jadi contoh kinerja, target kinerja Kemenq 5 atau di level pelaksana misalnya tingkat kepuasan customer, tingkat kepuasan layanan kebendaraan di KPPN. Skornya targetnya katakanlah 74 ya, dari level 0 sampai level 100. Nah, itu semua
dari menteri sampai pelaksana punya target kinerja. Semakin tinggi ya targetnya semakin susah. Ya bukan semakin susah ya, semakin strategis. Kalau saya target saya ini ya. Target saya kalau dosen targetnya memberikan layanan kepada mahasiswa dengan tingkat kepuasannya kalau nggak salah 9,3 atau berapa gitu ya. Kan makanya kan kalian setiap akhir semester diberikan ini kan ya kuesioner bagaimana pelayanan lembaga BAK sama bagaimana dosen memberikan proses pembelajaran kalian itu dievaluasi. Berarti Nah, itu nilainya ada harus targetnya. tinggi kan, Pak? Oh iya betul, kamu berarti kita bisa main mata dalam tanda petik loh ya. Kamu kalau ngasih nilai saya jelek ya nanti kamu saya kasih jelek juga begitu kan, perjanjiannya begitu. Tapi kan ini kalian kan ketika memberikan pelayan dosen pakai nama nggak sih? Enggak kan ya? Ya, Nggak pakai nama kan, Pen? kayaknya enggak ada lupa. Di portal, Pak. Langsung akun malah. Oh, langsung akun. Oh, berarti ada. Cuman begini, kalian yang memberikan komen-komen ke dosen kok pakai nama, ya. Oleh BAK itu oleh BAK Dirahasiakan. iya namanya dirahasiakan. Jadi kamu, Venda, kalau mau ngata-ngatain saya nggak apa-apa sih, silakan. Kata-katain aja saya nggak apa-apa kamu mau Baik gitu kan, Pak? menumpahkan kekesalan sama saya, ya silahkan lah ya. Diucapkan di situ nggak apa-apa. Nanti sama BAK nggak disebut nama kamu kok, tenang aja. Paling saya juga tahu, oh ini paling Venda begitu kan, ketahuan banget. Nggak mesti gitu dong. Udah punya rencana soalnya kamu, Ven. Jadi kalau saya tadi target kinerjanya seberapa besar dosen bisa memberikan layanan ke mahasiswa ya terkait dengan proses pembelajaran. Yang lain lagi misalnya kalau dosen kok saya lupa apa ya, saya disuruh menjawab pertanyaan izin tuh, diminta untuk menyelesaikan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, terus diminta untuk membuat, saya diminta untuk membuat video pembelajaran nih, ada 4 video pembelajaran, terus targetnya itu kalian harus like bintang 5 atau harus menonton video gitu kan. Nah, saya itu dosen itu diminta untuk membuat video, terus yang nonton minimal 750 orang gitu kan. Kalian pernah diminta untuk nonton video dosen? Ya, pernah, Pak. Nah, itu bagian dari IKU. Jadi kalian diminta untuk nonton videonya dosen, supaya apa? Supaya IKU-nya dosen tercapai. Nah, nanti saya juga mau bikin video, insya Allah loh ya. Ini video terkait dengan monef materi 1, monef materi kedua. Terus saya bikin soal, karena itu IKU yang diturunkan dari BPPK ke saya, 4 video. Terus kalian nanti silahkan, kalau ingin menonton video saya ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi di situ saya intinya mengulangi penjelasan yang ada di pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya, mengulangi penjelasan. Terus saya tambah latihan soal sehingga kalian punya nilai tambah. Di video itu nanti ada latihan soalnya, terus nanti jawabannya nanti belakangan ya. Menjelang kuis atau apalah. Jadi kalian ada latihan. Jadi itu contoh-contoh ini ya, contoh-contoh IKU punya kalian layanan terhadap masyarakat. Kalau saya membuat video, terus ini ada lagi bintang loh ya, bintang. Jadi dosen diminta videonya dikasih bintang 4 atau bintang 5, bintang 4 sebanyak berapa ya? 30 orang lah ya. Jadi kita sesama dosen. Kalau kalian kan nggak bisa ngasih bintang ya, yang ngasih bintang itu dosen. Jadi kita sesama dosen, tolong dong di video saya dikasih bintang gitu kan. Jadi saling memberikan feedback gitu. Lucu ya, seru bukan lucu, seru. Terus, nah ini komponen peta strategis ya.
di DJA, stakeholdernya itu DJA apa nih, DPR, Presiden, BPK, Kementerian, Pemda. Terus customernya berarti Pemda, KL sama masyarakat wajib pajak. Jadi stakeholder bisa juga sebagai customer. Customernya di sini kan stakeholder ini kan DPR, Presiden, BPK, Kementerian Lembaga, Pemda, masyarakat. Nah, customernya KL, Pemda, masyarakat, ya, KL, Pemda, masyarakat. Layanan dari KL itu kan KL kan suka minta anggaran ke DCA, Pemda suka minta anggaran ke DJ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK kan, masyarakat ke Dijen Pajak terkait dengan wajib pajak. Nah, perspektifnya itu ada terkait dengan internal proses perspektif itu ada pengelolaan, ada perencanaan, dan seterusnya lah ya. Terus kalau sumber daya internal, learning and growth ini terkait dengan pengembangan SDM. Ini garis besarnya. Terus yang ini visi apa nih di level Dijen Anggaran? Contohnya lo ya. Sebetulnya bisa juga sih DJPP diambil, tapi kalau saya nggak punya nih yang DJPP. Jadi saya punya yang DJA, ya wes lah. Ini kalau kalian baca dari level Kemenq, terus diturunkan ke dari stakeholder. Jadi bahasanya begini. Bacanya dari atas begini. Visinya Dijen Anggaran yaitu maju pengelolaan anggaran yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan. Nah, dari stakeholder itu pengennya seperti apa sih DJA? Ya. Jadi kalau di kita itu maksudnya Dijen Anggaran. Kita ingin kita punya visi maju pengelolaan anggaran yang berkualitas. Nah, kalau dari sisi stakeholder itu DJA pengennya diapakan gitu kan? Apa yang diinginkan oleh stakeholder terkait dengan DJA. Nah, ini masyarakat ingin adanya perencanaan anggaran yang berkualitas. Terus kalau dari sisi customer, DJA itu inginnya apa? DJA itu diinginkan supaya melakukan pelayanan publik yang prima atau kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan penganggaran. Nah, ini akan mendukung sasaran di atasnya. Jadi bacanya dari atas, untuk mencapai yang di atas maka perlu yang di bawah. Atau bisa juga strategi yang di bawah dia akan mendukung proses yang di atasnya. Dan terus seperti itu. Nah, ini dibagi dalam 4 perspektif: stakeholder, customer, internal proses, sama learning and growth. Learning and growth ini ada paling enggak ada 4 komponen ya. Dari sisi SDM-nya berkompeten. Dari sisi organisasi, fit for purpose, cocok lah. Kalau dari sisi TIK ini ada manajemen pengelolaan informasi yang andal atau handal yang benar. Terus anggarannya juga cukup berkualitas. Ini konsepnya, kurang berapa menit nih? Nah, ini bisa dibaca smart plus ya. Terus nah ini yang susah nih. Yang ini susah. Jadi begini, ketika kita menyusun login, kita punya beberapa atribut ya. Kan ada punya target tadi ya. Targetnya misalkan layanan. Saya skip di sini nih. Ini saya contoh, kebaca nggak ini? Di sini saya yang muncul di Venda, Febriani, Afifah, Iqbal, Niken. Kebaca nggak Venda nih, Afifah? Mbak yang mana? Slide saya nih yang muncul. Nggak bisa di Zoom aja Pak. Baca, Afifah? Jelas kok. Jelas ya. Nah, ketika kita bicara lakin, saya pingin itu kalian juga terbayang makhluk lakin itu seperti apa. Makanya kemarin saya minta kalian untuk membedah apa itu isinya lakin. Nah, ini lakin ini contohnya seperti ini. Ini saya ambil kemarin lakin kalian saya download ya. Saya download semuanya, saya buka satu persatu. Terus ini saya ambil contoh lakin kalian yang tugasnya di Bandung. Nah, ini lakin kalian yang lainnya terpotong-potong ya, ini oleh yang Bandung udah jadi mirip jadi satu, jadi saya jadikan contoh. Ada yang submit 7 halaman, 8 halaman, 9 halaman, di atas 10 halaman.
ada yang submit 2 halaman begitu ya. Aku nggak nyebut jenengmu loh, Penda. Dikasihnya kayak gitu ya Pak. Jadi tuh kayak pas kita kan di KPPN awal itu kita nggak boleh ngakses sendiri Pak. Malah katanya kayak dirahasiakan gitu kan Pak. Terus ya udah ditemenin sama pegawainya, terus ya itu toh yang dikasih Pak. Lo kan tugasnya nggak cuma itu, macam-macam. Ya wes, intinya begini. Ketika saya memberikan tugas ke kalian, saya ingin kalian itu bisa membayangkan makhluk yang namanya lakin itu seperti apa. Nah, kalian hampir semuanya bisa menunjukkan ini loh, makhluk yang namanya lakin. Jadi ketika saya bicara masalah lakin, kalian nyambung. Di benak kalian sudah terbayang, oh lakin itu makhluknya seperti ini. Nah, misalkan ini stakeholder perspektif, presentasi kinerja pelaksanaan anggaran, targetnya 88%, realisasi 93%. Nah, itu stakeholder ya. Kalau dari kalian, kalau kalian itu indeks kepuasan satu terhadap pelayanan KPPN, nah ini nih. Ini ada indeks kepuasannya itu 1 sampai 5 loh ya. Indeks kepuasan 1 sampai 5, yang nomor 2 AN nih. Pelayanan publik yang prima. Kalau kalian nanti di KPPN, atau kalau kemarin kalian magang PKL di KPPN, layanan KPPN itu disurvei oleh Satker. Satker melakukan Satker disurvei seberapa puas terhadap layanan seksi pencairan dana misalkan. Nah ini dari target 4,5 realisasinya 4,79, jadi di atas target loh ya. Terus indeks kepatuhan Satker terhadap pengelolaan rekening ini juga diukur. Nah ini indikator-indikator ini masuk ke dalam lakin. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 10 lebih lah ya, ada sampai 11. Ada 11 target kinerja yang harus dijalankan oleh KPPN. Terus kalau kalian sebagai individu nih, ada learning and growth. Kalian diminta untuk melakukan diklat hard kompetensi pegawai. Targetnya 77%, capaiannya 86%. Jadi kalian itu setiap tahun diminta untuk ikut diklat untuk meningkatkan hard kompetensi. Nah ini target-target di lakin ya. Targetnya berapa, realisasinya berapa. Nah biasanya kadang-kadang ada yang warnanya merah nggak tercapai. Saya juga pernah nih nggak tercapai lakinya. Teman-teman dosen juga ada yang nggak tercapai. Terutama nulis jurnal. Oh ya, dosen itu ada kewajiban untuk menulis jurnal. Sebagian teman-teman itu nggak sanggup untuk menulis jurnal. Beberapa sih ya. Ada yang sanggup. Rata-rata sih sanggup. Tapi sebagian kecil ada yang nggak sanggup menulis jurnal. Nggak tercapai tulisannya. Nah, balik lagi ke sini. Kurang 20 menit. Ketika kita menyusun target, ini ada yang namanya tingkat kendali. Tingkat kendali terus tingkat validitas. Tingkat kendali itu kemampuan suatu unit atau pegawai mengontrol capaian target itu. Tingkat kendali itu ada high, moderate, sama low. High itu pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh pemilik itu. Kalau moderate itu dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik itu sama di luar pemilik itu. Contohnya begini, ya. Kalian kalau baca slide ini masih bingung ya. Di sini yang muncul Iqbal deh. Iqbal saya tanya. Iqbal, kamu baca ini Iqbal. Tingkat kendali ya. Tingkat kendali kemampuan suatu pegawai untuk mengontrol capaian itu. Nah, tingkat kendali itu ada tiga klasifikasi. Klasifikasi high itu artinya untuk mencapai target itu secara dominan dipengaruhi oleh kalau moderat itu capaian target itu dipengaruhi oleh Iqbal dan dipengaruhi oleh orang lain. Kalau secara low berarti targetnya ini dipengaruhi oleh pihak selain Iqbal. Contohnya begini, yang high ya. Iqbal saya minta, Bal suara saya kedengaran nggak Bal? Clear nggak?
Clear Pak, terdengar jelas Pak. Nah, Iqbal saya minta untuk membuat IKU terkait dengan translate ya, translate jurnal. Ya. Translate jurnal itu capaian targetnya didominasi oleh dipengaruhi oleh secara dominan oleh Iqbal. Jadi Iqbal mau menyelesaikan translate, Iqbal itu menyelesaikan translate, bisa menyelesaikan transit atau enggak itu sepenuhnya dipengaruhi 100% oleh Iqbal, bukan oleh orang lain. Tergantung Iqbal itu malas apa enggak, begitu kan? Jadi kalau Iqbal malas ya berarti nanti capaiannya nggak terpenuhi untuk mentranslate ini, untuk mentranslate jurnal. Jadi berhasil tidaknya translate jurnal itu sepenuhnya dikendalikan oleh Iqbal, begitu ya. Nah, kalau moderat itu apa ya? Kalau moderat contohnya kalau di pemberian layanan sih ya, kalau di KPPN pemberian layanan. Jadi pemberian layanan misalnya targetnya Iqbal bisa memberikan layanan kepuasan kepada mitra kerja KPPN besar 4,5 ya. Jadi Iqbal itu memberikan layanan yang prima ke Satker KPPN, terus nanti Satker KPPN itu diminta target, kira-kira dimintai kuesioner, kira-kira Satker ini memberikan nilai berapa ke Iqbal tingkat kepuasannya. Jadi di sini Iqbal memberikan layanan, terus Satker memberikan persepsi seberapa besar layanan yang diberikan oleh Iqbal. Kalau Iqbal memberikan layanannya minimal, maka Satker juga akan memberikan nilai yang minimal. Kalau Iqbal memberikan layanan yang maksimal, maka Satker juga akan memberikan nilai kuesioner yang maksimal. Jadi artinya target kepuasan layanan dari KPPN ke Satker dipengaruhi sebagian oleh Iqbal, layanan yang diberikan oleh Iqbal, dan sebagian dipengaruhi oleh persepsi dari Satker mitra kerja KPPN, itu moderat. Nah, kalau yang low itu contohnya apa ya? Kalau yang low contohnya apa, Venda? Gini deh, Iqbal, kamu di kelas naksir siapa, Venda? Iqbal, naksir Venda lah ya. Pen, Bapak, Iqbal mau nembak kamu boleh enggak? Enggak. Nah, itu berarti kalau Iqbal mau Kita nembak. udah punya pacar, Pak. Lah kok ngerti? Udah punya kan, Pak? Aneh durung. Udah punya, Pak. Nah, misalnya Iqbal arep nembak kowe, Ven. Nah, target nembak kowe itu sepenuhnya dipengaruhi oleh Venda, bukan oleh Iqbal. Kan terserah suka-suka Venda gitu kan. Jadi ketika Iqbal arep nembak seseorang, Venda atau siapa, maka target tersebut secara dominan dipengaruhi oleh Venda, bukan dipengaruhi oleh Iqbal. Nah, target IKU yang sifatnya tingkat kendalinya low itu susah untuk dicapai, begitu. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Nah, begitu. Oke. Jadi kamu mau nembak siapa, Bal? Fokus kuliah aja Pak. Oh, gitu. Ya wes. Pen, nyambung ya? Nyambung, Pak. Nyambung. Jadi kamu pengen ditembak siapa, Pen? Ada. Ya wes, terus berikutnya tingkat validitas. Tingkat validitas itu level kedekatan pengukuran IKU terhadap pencapaian sasaran strategis. Exact. Nah, ini kemarin yang ujian kemarin ini keluar loh ya, ini keluar. Nanti ke depan mungkin ya keluar juga sih. Biasanya kalian banyak yang salah nih, tapi yang paling tidak saya jelaskan gambaran besarnya. Tingkat validitas itu artinya mengukur seberapa dekat IKU terhadap pencapaian sasaran strategis.
Ada yang exact, proxy, ada yang activity. Exact itu artinya mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SS. Misalnya begini, misalnya saya ini ya, ini duduknya saya santai begini ya. Misalnya kalian punya sasaran strategis peningkatan kualitas SDM keuangan ya, peningkatan kualitas SDM keuangan. Terus kalian ikunya, kalian punya iku diklat. Kalian nanti kalau udah jadi pegawai ya, diklat diklat kebendaraan lah ya, diklat kebendaraan. Nah, ada iku namanya diklat kebendaraan. Terus sasaran strategisnya itu peningkatan kapasitas SDM Kemenkyu ya. Nah, iku diklat dengan iku diklat itu akan secara langsung akan meningkatkan kapasitas pegawai ya, akan meningkatkan kapasitas pegawai secara langsung. Terus kalau yang proxy itu misalkan begini, proxy itu misalnya gini, ada proxy misalkan ada iku misalnya loh ya, misalnya habis melebat misalkan pembelian, misalnya loh ya, ini mungkin nggak pas, pembelian notebook ya, pembelian notebook itu ada kaitannya nggak dengan peningkatan SDM keuangan. Ini katakanlah ini yang muncul tadi di gambar Afifah ya, Afifah nih. Afifah beli notebook ya, Afifah beli notebook. Apakah Afifah ketika beli notebook itu, pembelian notebook itu tersebut bisa secara langsung mendukung sasaran strategis yang berupa peningkatan kapasitas kepegawaian? Bisa enggak? Bisa, tapi secara enggak langsung gitu kan. Kalau diklat tadi kan bisa langsung meningkatkan kapasitas kepegawaian. Tapi kalau komputer, pembelian komputer, notebook, ini enggak langsung. Jadi beli, terus ketika membeli notebook, nanti notebooknya dimanfaatkan untuk mencatat materi, untuk menayangkan video, untuk mengikuti untuk mengikuti e-learning dan seterusnya. Jadi kalau ada ikunya terkait dengan pembelian pengadaan notebook, maka pengadaan notebook itu tingkat validitasnya proxy, artinya tidak secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Pembelian notebook tidak secara langsung mendukung peningkatan SDM bidang keuangan. Terus kalau yang activity ini umumnya mengukur input dari sesuatu unit yang masih jauh kaitannya dengan pencapaian SS. Umumnya ini kalau activity misalnya aktivitasnya misalnya mungkin absensi atau datang ke tempat diklat, mengunjungi tempat diklat. Ketika datang ke tempat diklat itu masih jauh ya, baru datang atau mungkin melakukan aktivitas Iku yang umumnya mengukur input dari kegiatan suatu unit yang masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian dari sasaran strategis. Contohnya aktivitas kalian yang jauh dari pencapaian ini. Mungkin di belakang ya, contoh yang pasnya di belakang ya. Contoh yang di pas belakang. Contoh yang di pas belakang di sini nih. Indeks kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan pengguna layanan ini tolong perhatikan. Sasaran strategisnya adalah kepuasan pengguna layanan. Ini ada indeks kepuasan pengguna layanan, maka validitasnya eksak. Kenapa eksak? Eksak itu apa? Kalau eksak itu berarti mendukung langsung ya. Mana nih? Indeks kepuasan pengguna layanan. Validitas eksak karena dari atas dulu deh. Salah satu tugas dari fungsi kantor pelayanan Bea Cukai ABC di Kemenkyu adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ya.
SS-nya sasaran strategis yang dibuat kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Itu yang dirumuskan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah indeks kepuasan pengguna layanan. Nah, indeks kepuasan pengguna layanan ini kalau dari validitasnya exact, validitasnya exact itu artinya ya tingkat kepuasan ini akan indeks kepuasan pengguna layanan akan terkait langsung dengan nilai kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Jadi validitasnya exact. Tapi tingkat kendalinya moderat. Tingkat kendalinya moderat itu artinya tingkat kepuasan itu dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas pemberian layanan kepada customer dan sejauh mana persepsi customer atas layanan yang diberikan. Terus kalau jumlah komplain pengguna layanan ini validitasnya proxy. Kenapa proxy? Karena kalau proxy itu berarti ini loh ya, kalau proxy itu separuh-separuh, artinya tingkat kedekatannya nggak terlalu langsung, tingkat validitasnya. Untuk jumlah komplain ini validitasnya proxy karena dianggap tidak semua pengguna layanan mau menyatakan komplainnya kepada kantor pelayanan dan tidak semua aspek pelayanan dapat diwakili kualitasnya hanya dari komplain. Jadi kalau ada jumlah komplain pengguna layanan, maka validitasnya proxy. Terus tingkat kendalinya juga moderat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sejauh mana petugas memberikan layanan dan sejauh mana pengguna layanan memiliki pengaruh untuk menyampaikan komplainnya. Terus ada rata-rata waktu untuk penyelesaian layanan. Jadi kalau kalian di KPPN ada rata-rata waktu untuk penyelesaian layanan. Ini validitasnya validitas activity ini. Tingkat validitas activity berarti terkait dengan input dari suatu kegiatan. Kalau rata-rata waktu penyelesaian layanan berarti validasinya activity karena hanya bersifat kegiatan atau input. Apabila layanan diselesaikan, belum tentu pengguna layanan puas. Jadi ini terkait dengan rata-rata waktu ya. Kalau yang nomor 1 itu tingkat kepuasan. Kalau yang nomor 3 ini rata-rata waktu penyelesaian layanan. Jadi kalian menyelesaikan SP2D dalam waktu 5 jam kan? Nah, waktu 5 jam itu kalian selesaikan, belum tentu pengguna layanan puas. Kalian hanya diminta untuk melakukan aktiviti menyelesaikan SP2D dalam waktu 5 jam. Tapi tingkat kendalinya tinggi karena layanan selesai atau tidak selesai sangat dominan dipengaruhi oleh tindakan dari petugas. Jadi penyelesaian SP2D sepenuhnya dipengaruhi oleh petugas pegawai KPPN, bukan oleh satker. Nah, itu gambaran terkait dengan atribut tingkat kendali, tingkat validitas. Satu lagi ada namanya polarisasi. Nanti ketika kalian di Kementerian Keuangan akan ada muncul ini istilah tingkat kendali, tingkat validitas, polarisasi. Nah, ini juga ada di kita ya, di seluruh pegawai seperti ini mengalaminya. Polarisasi itu menunjukkan ekspektasi arah nilai realisasi dari goal dibandingkan terhadap nilai target. Ada yang maximise, minimize, ada yang stabilize. Contohnya ini dulu. Contohnya output produksi tanaman perkebunan. Terus ada indikatornya peningkatan produksi tebu. Yang kedua indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit. Yang ketiga indikatornya penurunan impor kapas. Nah, kalau yang indikator pertama itu polarisasinya berarti maximise. Artinya semakin banyak produksi tebu, maka makin bagus. Indikator yang kedua, peningkatan produksi kelapa sawit, makin tinggi peningkatan produksi, berarti ibunya makin baik. Terus yang indikator yang ketiga, penurunan impor. Penurunan impor, kalau impornya makin besar, indikatornya bagus apa jelek? Kalau penurunnya semakin besar. Harus semakin. Kalau penurunan impor kapasnya itu semakin sedikit penurunan impor kapas, berarti ibunya makin baik. Maka di sini penurunan impor kapas masuk polarisasinya minimize.
semakin sedikit impor berarti semakin bagus. Bayang? Permisi, semakin sedikit impor kan, bukan semakin sedikit penurunan impor. Kalau semakin sedikit menurun impor, berarti kan kita hanya mengeluarkan sedikit devisa, berarti makin bagus dong. Bukan Pak, terkait tadi, kalau saya tadi ada dua tanggapan ketika Bapak bilang dua hal. Yang pertama tadi, semakin sedikit penurunan impor atau semakin sedikit impor, gitu maksudnya Pak. Oh, Saya nangkepnya semakin sedikit impornya. ya wes, anggap semakin sedikit impor gitu aja ya. Iya, Pak. Semakin sedikit impor berarti makin bagus begitu. Semakin sedikit impor berarti makin bagus. Atau semakin penurunannya, kalau semakin sedikit emang agak ini ya, pokoknya dibaca semakin sedikit impor berarti makin bagus begitu ya. Atau kalau dibaca penurunan impornya makin besar begitu kan, kalimat dengan berbeda kalimat. Artinya kalau semakin sedikit impor berarti makin bagus, artinya berarti polarisasinya minimize. Ada polarisasi yang sifatnya stabilis. Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual atau realisasi itu mendekati target dalam suatu rentang tertentu. Contohnya Edelweiss. Cuman ini agak susah juga nyari contoh yang lain. Kurang 3 menit. Imonef Bapenas itu Bapenas melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan. Ya, ini yang menjadi ujung tombak kementerian lembaga eselon 1 sama Satker. Nah, ini suruh wajib KL. Cuman karena KL itu nggak punya Bapenas nggak punya akses ke Komspan ya. Jadi Satker ini ngisinya sesuai dengan yang ada aja. Ngisinya manual begitulah ya. Beda kalau di Kemenkeu, Satker mengisinya ini pakai otomatis lah ya. Realisasi diisi pakai sistem. Tapi kalau di Imonef Bapenas, realisasinya inputnya manual. Jadi karena nggak terkoneksi dengan database Kementerian Keuangan, Satker di sini repot untuk mengisi Imonef Bapenas secara manual. Tapi ini wajib gitu kan. Jadi membebani Satker nih. Nah ini ada bintang-bintang nih. Ini kalau di kelas saya bintang-bintang udah familiar nih. Kau ngerti nggak Penda? Maksud? Skip ya Pak. Hing. Nah kau ngerti? Kan kau itu tuh kelasku. Pak Irfan Bocoran dari mana? famous, terkenal, seangkatan. Oh. Oh berarti ini udah terkenal ya konsep bintang saya. Ya wes, nek bintang itu tinggal skip aja. Sekedar tahu saja, tetapi nanti tidak keluar di ujian untuk mahasiswa. Untuk mahasiswi ya sekali-sekali keluar lah ya. Jadi untuk yang tanda bintang nanti di soalnya Iqbal sama Ahdan akan tidak muncul, tapi di soalnya Venda, Afifah, Febriani nanti akan muncul. Itu konsepnya ya Venda. Bagus deh Pak. Oh, bagus banget ya, visioner. Sampai seterusnya. Ada pertanyaan? Izin Sampai di sini. bertanya,